Jadi makanya saya itu udah capek juga pemberitaan kanan kiri. Saat ini saya sendiri juga nggak apa-apa diberitakan macam-macam karena kan yang tahu juga kita gitu. Ya, selamat siang teman-teman semuanya. Hari ini saya melaporkan kasus teror yang saya alami pada hari Minggu malam sampai Senin pagi, dan teror itu pun juga masih berjalan sampai hari ini. Jadi makanya hari ini saya merasa keadaan saya juga tidak nyaman, tidak tenang, dan saya pun juga sulit untuk bertemu anak-anak saya karena saya saat ini tidak ingin orang-orang itu tahu pergerakan saya kemana saja gitu loh. Bahkan tadi pagi ini pembantu saya juga menyampaikan ibu, semalam untung saya di dalam dengerin di luar ada yang teleponan, ternyata ada orang rambut dicepak tinggi besar duduk di tembok sambil ngadep ke depan. 2 orang yang di dalam mobil, mobilnya di luar pos, yang satu di rumah kita gitu loh. Jadi saya sendiri juga tidak tahu maksud tujuannya oknum dari TNI ini apa kepada saya. Dan tadi juga saya mau klarifikasi sebentar, kan ada yang tadi postingan dari berita online kalau ini terkait dengan pemanggilan Dito. Bukan. Dengan isu Isu. Jadi saya nggak ada itu, ini urusan saya, urusan kesini urusan pribadi. Jadi tidak ada keterkaitannya. Jadi saya meminta perlindungan kepada LPSK karena saya sendiri juga tidak tahu kenapa saya disatronin oleh oknum TNI gitu loh. Dan saya sudah melaporkan ini ke Puspom TNI gitu. Mbak, Bareskrim itu untuk apaan, Kak? Tujuan ke Palembang itu apa? Nah itu nanti saya nggak bisa cerita sekarang. Jadi sampai di situ dulu. Intinya tujuan saya itu bukan tujuan jahat, tujuan saya berbuat baik, bersilaturahmi. Kalau memang saya mau niat jahat, nggak mungkin saya datang berbondong-bondong. Saya hanya berdua sama teman perempuan. Gitu. Setelah ini kami ke Bareskrim untuk menyampaikan surat penundaan penundaan pemeriksaan terhadap Pak Dito, karena sampai sekarang status Pak Dito itu masih sebagai saksi, dan kami juga akan melampirkan beberapa dokumen yang itu seharusnya ditelaah lagi oleh Bareskrim Mabes Polri. Berarti Pak Dito tidak hadir ke panggilan Bareskrim, Mbak? Bukan tidak hadir, belum sempat hadir karena ada sesuatu yang itu. Jadi gini, jadi kan ada sekitar permasalahannya kan ada 9 pucuk senjata. Ya. Majuan Jadi kan ada 9 pucuk senjata yang dipersoalkan. Yang ternyata kami nanti akan ke Bareskrim juga akan menyerahkan surat, dan bahwa 9 pucuk senjata itu 6 diantaranya adalah memiliki surat resmi gitu loh. 3 adalah soft gun, yang itu kan sebenarnya non-senti ya gitu. Nah itu yang akan kita serahkan ke Bareskrim. Oke. Terkait pemanggilan hari ini KPK juga, karena hari ini ada 2 pemanggilan. Nah, KPK pun itu juga masih saksi ya Mas, itu juga nanti biar untuk yang KPK, di awal kan memang Pak Dito udah dipanggil, dan memang diketahui posisinya adapun ada beberapa aliran dana itu hanya pembelian kendaraan bermotor dari menantunya Pak Nur Hadi gitu loh. Jadi memang tidak ada temuan-temuan dan terkait TPPU yang kaitannya dengan kasus Pak Nur Hadi gitu ya. Dan saya mau sampaikan juga yang selama ini kita kan tidak pernah ya ngomong sama media. Itu saya punya bukti kalau KPK itu tidak menemukan apapun pada saat penggeledahan. Kan teman-teman berita nulis, teman-teman media nulis kalau ada 2 koper yang dibawa. Itu tidak ada. Itu koper yang dibawa koper mereka sendiri gitu loh. Jadi adik saya juga saksinya yang tanda tangan di situ, bisa saya bacakan ini. Jadi tidak ada. Sebentar saya bacakan ya. Jadi ini yang mau saya luruskan karena selama ini tidak ada kesempatan untuk bicara. Oke. Jadi, ini putar-putar. Atas penggeledahan di rumah atau di tempat tinggal, ruang pekarangan tertutup lainnya, tidak ditemukan file atau dokumen barang terkait perkara yang ditangani.
Kemudian penyidik membuat berita acara penggeledahan untuk ditandatangani penyidik bersama-sama dengan para saksi dan pihak yang menguasai rumah atau ruangan tempat tertutup lainnya tersebut gitu loh. Jadi sudah ditandatanganan ya. Jadi kan selama ini beritanya dibilang katanya membawa 2 koper. Itu tidak ada isinya. Itu koper isinya mungkin barang mereka sendiri ya. Jadi makanya saya itu udah capek juga pemberitaan kanan kiri. Saat ini saya sendiri juga nggak apa-apa diberitakan macam-macam karena kan yang tahu juga kita gitu loh. Maksud saya kenapa saya selama ini diam, karena menurut saya tidak ada yang perlu juga yang harus saya jelaskan tentang hidup saya, apalagi urusan pribadi saya itu loh. Jadi kalau untuk sekarang saya hanya terfokus untuk urusan keamanan hidup saya, untuk kelanjutan hidup saya bersama anak-anak, karena saya jadi kayak diteror-teror oleh oknum TNI gitu loh. Kenapa kok jadi, maksud saya TNI itu kan menjaga NKRI ya, menjaga kedaulatan rakyat dan menjaga pertahanan. Emangnya seorang saya ini bisa merubuhkan pertahanan negara gitu loh. Itu saja. Oh, ngapain saya kambing hitam? Siapa yang ngomong kambing hitam? Tudingan yang Siapa yang ngomong kambing hitam? Tudingannya pihak sebelah kan juga. Siapa? Nih, NF. Ya kamu mau percaya mana? Kayak itu kan itu kalau dibilangin kambing hitam buat apa, kan saya yang mengalami. Kalau mau kambing hitam kan, saya kan saya sempat menulis kok di Instagram saya mencari nomor telepon HS. Karena saya sudah mengantongi nama-nama orang tersebut gitu loh. Intinya begitu, dan saya punya foto-fotonya, saya punya semuanya, saya punya bukti mereka melakukan pengerusakan, dan maksudnya mereka melakukan intimidasi dengan menggunakan seragam, datang berbondong-bondong 30 orang lebih loh. 30 orang lebih, kamu bisa bayangkan saya itu sudah seperti kayak di film-film G30S. Nah, kurang lebih seperti itulah. Kami ini takut namanya keseret nggak sih Mbak atas kasus itu Mbak? Enggak lah, itu kan jadi kita beda case ya Mbak, Mas, jadi nggak ada urusan. Pak, untuk panggilan pertama kedua nggak datang kenapa? Nanti sudah ada penjelasannya, nanti tunggu saja ya. Anak-anak kondisinya seperti apa? Anak-anak kondisinya mengerti, cuma saya video call, saya kalau udah bahas anak saya nangis karena saya sudah dari saya ke Palembang, saya nggak ketemu sama anak saya sampai sekarang. Berarti beda tempat. Mbak Iya. Dindi memberi dukungan apa Mas Dito, Mbak Dindi? Ya pokoknya masalahnya cepat selesai karena saya tahu dia tidak seperti itu aja sih. Tapi mungkin kenapa Mas Dito nggak mau muncul-muncul dari kemarin Mbak? Nanti Kan tunggu ada aja, nanti pemanggilan. tunggu aja. Karena kan ada waktunya, itu nanti tunggu aja pasti muncul.